bawah langit kelabu tepi barat, sebuah peristiwa mengguncang panggung internasional, menyingkap tabir kelam yang selama ini tersembunyi di balik retorika diplomasi. Selama berbulan-bulan, dunia telah mendengar laporan demi laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan militer Israel di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya, tudingan pelanggaran hukum perang, serangan terhadap warga sipil, dan penghancuran infrastruktur kemanusiaan terus bergema. Namun Israel dengan teguh membantah setiap tuduhan. Mereka menyebut laporan-laporan itu sebagai propaganda, menegaskan bahwa operasi militer mereka hanya menargetkan ancaman teroris dan sesuai dengan hukum internasional. Namun sebuah insiden baru di kota Jenin, tepi barat, telah mengubah narasi tersebut. Bukan hanya warga Palestina yang menjadi saksi kekerasan kali ini, tetapi juga para diplomat dari berbagai negara besar, termasuk Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah, yang menyaksikan langsung tindakan brutal yang tak terbantahkan. Insiden ini terjadi pada sebuah hari yang seharusnya menjadi momen pengamatan kemanusiaan biasa. 18 utusan diplomatik dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Tiongkok, Rusia, Yordania, Qatar, Mesir, dan bahkan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, tiba di Jenin. Kunjungan mereka bukanlah perjalanan seremonial atau tur kenegaraan yang penuh kemewahan. Mereka datang dengan misi serius untuk mendokumentasikan dampak operasi militer Israel terhadap warga sipil di wilayah pendudukan, mendampingi otoritas Palestina, dan mengumpulkan bukti lapangan tentang situasi kemanusiaan yang semakin memburuk. Kota Jenin, yang dikenal sebagai salah satu pusat ketegangan di tepi barat, menjadi titik fokus karena laporan berulang tentang kekerasan militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari harapan. Di tengah kunjungan yang telah dikoordinasikan dengan otoritas Palestina dan bahkan Israel sendiri, pasukan militer Israel tiba-tiba muncul dan melepaskan tembakan ke arah rombongan diplomatik. Suara letusan senjata memecah keheningan, memicu kepanikan di antara para delegasi. Beberapa diplomat terpaksa berlari mencari perlindungan, berlindung di balik dinding-dinding bangunan yang sudah rapuh akibat konflik berkepanjangan. Seorang diplomat dari Tiongkok yang kemudian memberikan pernyataan anonim kepada media menggambarkan momen itu sebagai pengalaman yang mengerikan, seperti berada di tengah zona perang tanpa peringatan. Insiden ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memalukan bagi Israel yang selama ini berusaha memoles citra mereka sebagai negara yang menghormati hukum internasional. Insiden di Jenin ini bukan peristiwa tunggal. Ia menjadi titik balik yang memperlihatkan kepada dunia apa yang selama ini disembunyikan di balik narasi resmi Israel. Selama bertahun-tahun, Israel telah membantah tuduhan bahwa mereka menargetkan warga sipil, menyebut setiap insiden sebagai langkah pengamanan atau respons terhadap ancaman teroris. Namun kali ini, tindakan mereka terjadi di depan mata para utusan asing, wakil resmi dari negara-negara yang seharusnya mendapat perlindungan penuh berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran terhadap norma internasional, tetapi juga pengakuan tak langsung atas tuduhan yang selama ini mereka tolak. Reaksi dunia terhadap insiden ini cepat dan keras. Tiongkok, yang memiliki perwakilan dalam rombongan, segera mengeluarkan pernyataan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ma Ning, mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menuntut investigasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa tindakan sembrono seperti ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Rusia, meskipun belum mengeluarkan pernyataan resmi pada saat insiden terjadi, diketahui tengah mempersiapkan respons diplomatik yang kuat, mengingat hubungan strategis mereka dengan Palestina dan sikap kritis mereka terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Timur Tengah juga tak tinggal diam. Yordania, melalui Duta Besar Dr. Sufyan Qudah, mengutuk keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Wina dan norma hubungan internasional. Qatar, yang dikenal vokal dalam isu-isu kemanusiaan di Palestina, menuduh Israel sengaja mencoba mengintimidasi delegasi internasional untuk mencegah dunia menyaksikan realitas di lapangan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga takut kebenaran terungkap. Demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Qatar. Mesir, dengan nada yang tak kalah tegas,
menyatakan kekecewaan mendalam dan menuntut klarifikasi resmi dari Israel mengenai kronologi insiden tersebut. Sebuah fakta baru yang menambah bobot insiden ini adalah adanya rekaman video dari seorang jurnalis independen Palestina yang kebetulan berada di lokasi. Video berdurasi 47 detik itu, yang kemudian viral di platform media sosial seperti X, menunjukkan momen ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah rombongan diplomatik. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa delegasi tidak berada di zona konflik aktif, melainkan di area yang telah ditetapkan sebagai jalur aman untuk kunjungan resmi. Video ini menjadi bukti tak terbantahkan yang mempermalukan Israel di hadapan dunia karena menunjukkan bahwa tembakan tersebut bukanlah tembakan peringatan seperti yang diklaim, melainkan aksi yang tampak sengaja untuk mengintimidasi. Eropa, yang biasanya lebih hati-hati dalam mengkritik Israel, juga tak bisa menahan kemarahan kali ini. Inggris melalui Wakil Menteri Luar Negeri Hamish Falconer menyebut insiden itu tidak dapat diterima dan menyerukan penyelidikan independen. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap diplomat adalah prinsip dasar dalam hukum internasional. Irlandia, yang dikenal sebagai salah satu pendukung kuat Palestina di Eropa, memberikan reaksi yang lebih keras. Perdana Menteri Michael Martin menyebut tindakan Israel sebagai intimidasi yang agresif dan tidak layak bagi negara yang mengklaim menjunjung demokrasi. Prancis dan Jerman juga bergabung dalam gelombang kecaman dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menuntut pemanggilan Duta Besar Israel untuk memberikan penjelasan resmi. Seperti dalam banyak insiden sebelumnya, Israel berusaha meredam situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang penuh pembenaran. Menurut pasukan pertahanan Israel, IDF, tembakan yang dilepaskan adalah tembakan peringatan ke udara bertujuan untuk mengarahkan rombongan kembali ke zona aman yang telah disepakati. Mereka juga mengklaim bahwa delegasi telah menyimpang dari jalur yang ditentukan, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Pernyataan tersebut langsung menuai skeptisisme, terutama karena rekaman video yang beredar menunjukkan sebaliknya. Banyak pihak mempertanyakan, jika delegasi asing yang datang dengan koordinasi resmi saja bisa menjadi sasaran, bagaimana nasib warga sipil Palestina yang hidup di bawah pendudukan setiap hari? Pertanyaan yang lebih besar pun muncul, siapa sebenarnya ancaman terbesar di wilayah ini? Hamas, yang sering dijadikan kambing hitam oleh Israel, atau justru militer Israel sendiri, yang tampaknya tak segan menggunakan kekerasan bahkan terhadap utusan diplomatik? Insiden ini telah memperkuat persepsi bahwa Israel berusaha menyembunyikan realitas di lapangan dari pengawasan internasional, sebuah tindakan yang justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam isolasi diplomatik. Di tengah kecaman global, Rusia dan Tiongkok menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung Palestina tidak hanya melalui pernyataan, tetapi juga aksi nyata. Tiongkok, misalnya, telah mengirimkan 60.000 paket makanan ke Gaza melalui kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Palestina dengan tahap awal 12.000 paket yang telah menjangkau lebih dari 6.000 keluarga pengungsi. Beijing juga berjanji untuk menambah bantuan senilai $2.750.000 Amerika Serikat yang akan disalurkan dalam 6 tahap. Rusia di sisi lain telah menyalurkan lebih dari 800 ton bantuan kemanusiaan dalam setahun terakhir, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Moskow menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung rakyat Palestina di tengah blokade Israel yang semakin ketat. Insiden di Jenin bukan hanya soal pelanggaran hukum internasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi ketegangan diplomatik. Dengan keterlibatan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, serta reaksi keras dari Eropa dan Timur Tengah, Israel kini berada di posisi yang semakin terjepit. Kejadian ini telah memperkuat narasi bahwa tindakan militer Israel tidak hanya merugikan warga Palestina, tetapi juga mengancam stabilitas hubungan internasional. Dunia kini bertanya, apakah Israel akan terus mengabaikan kecaman global, atau akankah insiden ini menjadi titik balik menuju akuntabilitas? Satu hal yang pasti, mata dunia kini tertuju pada Jenin, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan kini mulai terungkap.